Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki sisa-sisa usia kita di dunia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi qudwa kita, Nabiur Rahmah yang telah berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan izin Allah Islam itu bisa sampai kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai sekarang ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi corona ini. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin bahwasanya penyakit ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan di Lauhul Mahfuz sebelum menciptakan langit dan bumi akan terjadinya penyakit yang seperti ini. Dan kita harus yakin sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan betul-betul menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dengan perasaan kekurangan harta dan penghasilan. Wa naqsim minas samarati wal anfusi was samarat, kekurangan pada diri kita seperti adanya penyakit. Wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau tim kesehatan menganjurkan kita untuk menjaga imun, dan itu juga merupakan anjuran syariat ini agar kita menjaga kesehatan ini, menjaga amanah yang Allah berikan berupa kesehatan, maka lebih daripada itu yang harus lebih kita perhatikan selain daripada menjaga imun kita adalah menjaga keimanan kita. Ini yang paling penting jamaah sekalian. Selain daripada menjaga imun, yang lebih penting daripada itu adalah menjaga keimanan kita. Karena tidak sedikit orang terkena suatu penyakit atau musibah, tapi karena kurang iman, kurang bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi tasakhut, murka terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadanya,
apa-apa yang Allah ujikan kepadanya, sehingga bisa menjadikan perkataan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Orang diberikan musibah karena kurangnya keimanan, walaupun imun yang kuat, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik, mendatangi dukun dan sebagainya, memasang jimat-jimat dan sebagainya, hal-hal yang menunjukkan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai dan telah menyelesaikan pembahasan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah kepada rukun iman yang kelima, maka kami akan membacakan kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah usul iman ini. Di antaranya adalah yang pertama, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mesti bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada kita semuanya, yang telah mengarahkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata cara ibadah yang benar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul daripada diri kalian sendiri juga, yang diutus daripada golongan diri kalian sendiri juga. Azizun alaihi ma anittum, beliau rasul itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, sangat merasa berat terhadap apa yang kita rasakan. Subhanallah, mas sekalian, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat merasa berat terhadap apa yang kita rasakan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat haris, sangat semangat agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang, sungguh telah datang kepadamu rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sangat merasa berat terhadap apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum, semangatnya luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah kita sebutkan beberapa majelis bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam. Ya, ketika pergi ke negeri Thaif, dilempari, ingin berdakwah di sana, justru disambut dengan lemparan batu, jamaah sekalian. Kemudian turunlah malaikat gunung dan mengatakan, "Ya Rasulullah, maukah engkau aku hamparkan mereka, benturkan kedua gunung ini kepada mereka sehingga mereka binasa?" Namun apa kata Nabi SAW? Jangan. Semoga nanti anak keturunannya beriman kepada saya. Subhanallah, mas sekalian, harisun alaikum, semangat. Lalu di mana semangat kita untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semangat kita untuk memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk memperbanyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang pertama, jemaah sekalian, yang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, al-awwal al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, beriman bahwasanya rasul atau risalah, pengutusan ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu, karena berimannya kita kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu konsekuensi daripada berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami', maka barang siapa
yang mengkafiri, yang mengingkari satu saja daripada Rasul, maka dia telah mengkafiri semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kadzabat qaum Nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, telah mendustakan para rasul. Ya, disebutkan di sini kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal nabi atau rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh adalah Nabi Nuh saja. Tapi ketika mendustakan satu saja, maka disebutkan sama kalau mendustakan semuanya. Ya, kita beriman adanya Nabi Isa alaihissalam, tapi beliau adalah Rasul Allah, bukan dipertuhankan sebagaimana anggapan orang-orang yang mempertuhankannya. Faja'alahumullahu mukadzdzibina li jamil rusul ma'annahu lam yakun rasulu ghairuhu hina kadzdzabuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut bahwasannya kaum Nabi Nuh telah mendustakan semua rasul, walaupun yang didustakan hanya satu rasul. Wa ala hadza fan nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang Nasrani yang mendustakan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam. Maka Nasrani yang telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikutinya, maka otomatis dia telah mendustakan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini otomatis, ini konsekuensinya. Satu saja yang ditolak, diingkari, maka telah menjadi kafir. Ini sangat berbahaya. Olehnya itu, diantara anjuran para ulama kita ketika ada orang Nasrani masuk Islam, maka dia wajib dengan bersyahadat. Ketika bersyahadat tentang Nabi Muhammad SAW, dia harus mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan aku juga bersaksi bahwasannya Isa alaihissalam hamba Allah dan Rasulnya. Ini supaya untuk dia menerima Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Kemudian juga agar menolak penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, jemaah sekalian, al-imanu biman allamana ismahu minhum bi ismihi. Kita mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberitahukan kita tentang nama-nama daripada nabi-nabi yang telah diutus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, wa Isa, Nuh alaihissalam, wa haulal khamsa, dan kelima-lima tersebut merupakan ulul azmi minar rusul, yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dilebihkan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Dan tentunya rasul dan nabi yang paling mulia dari yang kelimanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam ayat la nufarriqu baina ahadin minhum, maksudnya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan dalam beriman kepadanya. Adapun dalil yang menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melebihkan dari sisi keutamaan antara satu nabi dan rasul yang lainnya, dalam juz 3 suratul Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang telah kami lebihkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun para nabi dan rasul yang tidak kita ketahui nama-namanya, maka kita tetap beriman kepadanya ya secara global. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kalian, sebelum kamu, minhum man qasasna 'alaika,
di antara mereka ada yang telah kami ceritakan kisahnya kepadamu wahai Rasulullah, wa minhum man lam naqasus 'alaik, dan di antara mereka ada yang belum kami ceritakan kepada engkau. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal-awal perjumpaan tentang jumlah para nabi dan rasul itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Adapun hadis yang menyebutkan tentang jumlahnya, maka sebagian besar ulama melemahkan hadisnya. Cukup kita mengimani bahwasanya begitu banyak nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kita mengimaninya secara global dan mengimaninya secara khusus kepada yang telah disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jamaah sekalian, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan apa yang sahih, apa yang benar dari kabar-kabar mereka. Kalau ada hadis yang sahih atau ayat sekalian yang menjelaskan, maka kita membenarkan apa-apa yang benar dari kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum wa huwa khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nas. Qala Allah taala. Yang keempat adalah wajib kita mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka demi Allah Subhanahu wa taala, mereka belum dikatakan beriman sampai engkau dijadikan sebagai hakim dalam menentukan perselisihan mereka. Ya, ini kepada Rasulullah SAW di zaman itu, dan tentunya di zaman ini kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih, sebagaimana dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Ketika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kitab Allah Al-Qur'an, dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga yang harus kita perhatikan, di antara golongan ada yang menolak namanya hadis ahad. Di antara golongan kaum muslimin ada yang menolak hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir, yang diriwayatkan mungkin cuma satu orang atau dua orang dan tidak sampai banyak orang. Mereka mengatakan hadis ahad tidak diamalkan dalam masalah akidah, sehingga kebanyakan dari mereka menolak hadis-hadis tentang siksa kubur dan hadis-hadis tentang akidah yang lainnya. Ini sangat berbahaya karena mereka menggunakan akalnya, mengedepankan akalnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal telah jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang maka tinggalkanlah. Begitu banyak hadis ahad jamaah sekalian. Innamal a'malu binniyat, hadis ahad. Kalau mau ditolak hadis ahad, begitu banyak sunnah-sunnah dan masalah akidah yang ditolak oleh kaum muslimin. Ini karena mereka mengakal-akali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang pembenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun yang lalu ditampilkan di TV, dia mengatakan, ya, orang-orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Rafidhah, dia mengatakan semua hadis itu sejalan dengan akal. Kalau ada hadis yang tidak sejalan dengan akal, maka hadis itu harus ditolak walaupun dari Sahih Bukhari. Ini sangat berbahaya pemikiran seperti ini. Nah, padahal ulama sudah sepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Lalu mereka berusaha untuk menolak hadis-hadis Sahih Bukhari dengan anggapan yang seperti ini. Ini harus kita jelaskan dari sekarang, karena sudah mulai bermunculan lagi pemikiran-pemikiran ini, menolak hadis ahad, hadis yang datang dari Rasulullah SAW.
Nabi SAW jamaah sekalian begitu banyak mengutus para sahabat ke negeri-negeri seberang, mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus Huzaifah dan sebagainya, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Asy'ari, masing-masing mereka diutus ke daerah-daerah. Ini menunjukkan hadis ahad. Ya, karena satu orang yang menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Ini maksudnya hadis ahad adalah satu orang yang meriwayatkan. Begitu banyak jemaah sekali. Ini yang kita khawatirkan akan merusak, karena dipelajarinya filsafat-filsafat terutama yang berkaitan dengan akidah, yang merusak akidah kaum muslimin. Karena mereka membangun akidah mereka di atas keraguan terlebih dahulu. Mereka ragu dulu kemudian yakin. Ini mengakal-akali. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lainnya, khususnya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang mempelajari ilmu filsafat khususnya masalah keakidah, maka sangat pantas dihukum minimal dengan pukulan jaridah, pelepah kurma atau sendal keliling. Begitu hinanya orang mempelajari ilmu filsafat dalam masalah akidah, karena membuat orang jadi ragu dan bahkan diantara mereka yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita khawatirkan jemaah sekalian. Wal iman bir rusul thamaratun jalila minha. Di antara keutamaan atau hasil daripada beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Ya, kita mengetahui begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Karena jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, maka disebutkan dalam hadis tersebut, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Wa huffatin nar bisyahwat, dan neraka itu diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat. Nah, kalau tidak adanya rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus rasul, ya tentunya dengan izin Allah, mungkin kita semua dalam keadaan kesesatan. Itulah gunanya para ulama. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ini al-ulama warathatul anbiya. Ulama merupakan pewarisnya para nabi jamaah sekalian. Maka jangan sama sekali kita meremehkan para ulama. Walaupun mereka tersalah, tapi mereka berijtihad dalam masalah ilmu, bukan omongan-omongan kosong, tidak. Mereka adalah pewaris para nabi jamaah sekalian. Jangan sama sekali kita meremehkan mereka, apalagi menggibahi mereka yang betul-betul ulama rabbani, memperjuangkan syariat Islam dan sebagainya, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, akidahnya akidah yang sahih. Menggibahi saja saudara kita, sama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah di antara kalian orang yang suka memakan bangkai saudaranya? Nah, ini perumpamaan orang yang menggibahi saudaranya, sama kalau memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kalau menggibahi ulama? Luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu adalah masmumah, beracun jamaah sekalian. Hati-hati. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus yang diberi judul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat peremehan kepada ulama. Bagaimana para ulama itu jamaah sekalian? Ya, sampai-sampai ya di lautan semut ada di lubangnya, ikan di lautan semuanya beristighfar, bahkan malaikat pun beristighfar untuk para alim ulama. Ini harus kita perhatikan hak-hak mereka mas sekalian, karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka yang mengarahkan kita mana yang benar, mana yang sesat. Kemudian yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'mal kubra. Kita mensyukuri tentunya atas nikmat yang sangat besar ini, atas nikmat yang sangat besar ini. Ya, boleh jadi kalau tidak ada pengarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW, maka kita mungkin dalam kesesatan. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan kemauannya.
kita tanyakan kepada mereka, sudah sholat? Iya, saya sudah sholat dengan hati saya. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah sangat berbahaya ini, karena mereka sudah meyakini bahwasanya sudah bersatu dengan Allah. Ini sudah kekufuran jamaah sekalian. Ya, wahdatul wujud. Sufi ekstrim sebagai seperti ini sudah meyakini sudah bersatu dengan Allah, sehingga orang mengatakan, menganggap sudah tidak terbebani dengan syariat. Ini sangat berbahaya. Ya, kita harus bersyukur sekalian adanya peringatan-peringatan gini. Makanya sumber akidah kita, sumber syariat kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keyakinan-keyakinan kepada yang dianggap para wali Allah Subhanahu Wa Taala yang sering sudah kita sampaikan. Ya, katanya dia berada di sini dan dia sholat di Mekah. Bagaimana jadinya seperti itu? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih abdul? Nabi Muhammad SAW atau mereka? Belum pernah ada satu riwayat bahwasanya Nabi SAW berada di Madinah, kemudian rohnya ada di Mekah. Bahkan Nabi SAW ketika tahun ke-6 Hijriah jamaah sekalian, dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan memasuki kota Mekah, sangat rindu. 6 tahun tidak pulang kampung. Subhanallah. Kemudian ada orang mengatakan, saya ada di sini tapi ruh saya di Mekah. Akidah apa ini jamaah sekalian? Ini harus kita luruskan. Kalau ada beranggapan seperti itu, maka jangan sama sekali mempercayainya. Ini harus kita luruskan pemahaman seperti ini. Ya, kita harus yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun harus betul-betul berdasarkan yang telah disampaikan Allah melalui kitab Rasul, melalui kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja sampai bengkak kakinya melakukan sholat. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan seperti ini? Padahal dosamu telah diampuni, baik yang lalu maupun akan datang. Maka Nabi SAW mengatakan, ala apalah akun abdan syakur. Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Lalu kemudian ada orang mengatakan, saya ini tidak wajib sholat lagi, sudah tingkat tinggi saya. A'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati mas sekalian pemikiran seperti ini. Harus betul-betul kita belajar sehingga tidak tersesatkan dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, mahabbatur Rasul alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum. Wajib kita mencintai semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mencintai semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wassana'u 'alaihim bima yaliqu bihim, dan memujinya sebagaimana semestinya. Li'annahum Rasulullah, karena mereka adalah rasul-rasul Allah. Wa li'annahum qaumu bi ibadatihi wa tabligh risalatihi wa nusli ibadihi, karena mereka lah yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepada Allah dan menyampaikan risalah apa-apa yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wa nushu li ibadihi, dan senantiasa mengarahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Jemaah sekalian berbahagia. Kemudian yang terakhir untuk masalah ini, sebelum kita melangkah kepada rukun iman yang kelima, kalau masih ada waktu, beliau menyebutkan rahimahullah, wa qad kadzdzabal mu'anidun rusulahum za'imina anna Rasulullah taala la yakununa minal bashar. Ini juga sudah kita jelaskan bahwasanya orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah di zaman mereka mendustakannya karena mereka beranggapan mana mungkin Rasul Allah dari kalangan manusia. Nah, itu alasan mereka. Kenapa mereka tidak mau mengakui Rasul? Karena mereka beranggapan, kenapa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia? Kenapa bukan malaikat saja? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul law kana." Sebelum itu, "Wa ma mana'an nas ayyuminu id ja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basyarar rasula." Tidak ada yang menghalangi manusia saat itu untuk beriman. Id ja'ahumul huda, beriman kepada petunjuk yang datang kepada mereka, illa an qalu,
kecuali karena mereka mengatakan, mana mungkin Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Maka Allah mengatakan kepadanya, Qul law kana fil ardi malaika, seandainya di atas bumi ini adalah malaikat semuanya, bukan manusia, yang syuna mutmainnina, berjalan di atas muka bumi ini bukan manusia, la nazzalna alaihi minas sama'i malakar rasula, maka yang kami utus juga adalah malaikat. Tapi karena di atas bumi ini adalah manusia, maka yang diutus adalah manusia. Ya, supaya kita bisa contohi bagaimana dalam makan, minum, tidur dan sebagainya, bahkan dalam berhubungan dengan istri dan sebagainya, itu telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu telah diatur, dimulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Maka seorang penuntut ilmu yang mempelajari ilmu, maka sehendaknya harus memiliki perbedaan dengan orang yang tidak belajar. Artinya apa? Minimal dari segi niat. Ya, kita berusaha meniatkan semua amalan yang kita kerjakan, walaupun itu adalah kerja dunia, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berolahraga, kita niatkan supaya kuat beribadah kepada Allah. Ya, kita bekerja supaya kita tidak meminta-minta dan sebagainya, untuk menafkahi istri dan anak dan sebagainya. Itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan itu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya orang yang tidak belajar misalnya, yang tidak ikut ta'lim atau tidak belajar, mungkin hanya memang tujuannya untuk tujuan dunia saja. Maka kita harus beda dari mereka. Ya, jangan sampai sama saja dengan yang tidak belajar. Itulah yang mas sekalian harus kita senantiasa tanamkan dalam niat-niat kita, dalam niat-niat kita. Begitu pula juga perilaku kita, akhlak kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Ya, inilah biasanya yang menjadi persoalan, yang mungkin karena akhlak kita yang kurang bagus kepada masyarakat, ya, kepada ya sekitar kita, sehingga ketika kita berdakwah itu mereka belum mau menerima. Ini harus kita perbaiki. Semakin kita belajar, kita berusaha memperbaiki akhlak kita, sehingga dengan mudah hati mereka tertarik, sehingga bisa menerima dakwah-dakwah yang telah kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhlak-akhlak kita akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat. Jadi jangan dibalik-balik lagi. Iman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tambah sedikit 5-10 menit untuk sebagai muqaddimah beriman kepada hari akhir ini. Al-imanu bil yaumil akhir. Begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang tentang hari kiamat, hari pembalasan dan sebagainya. Cukuplah kita sering membaca ayat ini dalam suratul Fatihah. Apa itu? Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Kalau kita renungi ini jamaah sekalian, Maliki yaumiddin, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan, yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Yang Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, tangan, kaki dan sebagainya, kita kemanakan semua ini? Allah berikan kita nafas, kita kemanakan semua ini? Allah berikan kita harta, kita kemanakan? Dari mana kita dapatkan dan kita kemanakan? Masalah harta dua pertanyaannya. Dari mana kita dapatkan dan kita kemanakan? Masa muda kita kemanakan? Makanya masa muda merupakan masa yang paling panjang, ya, kalau dilihat dari fase-fase kehidupan. Olehnya itu, diantara seorang hamba yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, ketika manusia dalam kepanasan,
berkeringat dengan dosa-dosanya, justru mereka diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kepanasan. Ya. Kita saja ini di dunia ini, jarak kita dengan matahari berjuta-juta kilometer, kita masih butuh AC panas. Di hari kiamat 50.000 tahun kita di padang mahsyar, kita berada di bawah terik matahari yang sangat dekat, berkeringat sesuai dengan dosa-dosa kita. Auzubillah min dzalik. Namun satu di antara 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat tidak kepanasan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Ya mungkin kalau masalah pikiran-pikiran dunia, mestinya mereka ya pergi keluyuran, ya pergi minum minuman keras, sabu-sabu dan sebagainya. Tapi dia tetap konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh sedikit pun dengan izin Allah. Makanya di antara salah satu golongan dari 7 golongan yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Inilah mas sekalian yang harus kita pikirkan. Cukuplah sekali lagi, Maliki Yaumiddin. Inilah Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita sholat membaca Maliki Yaumiddin, kita rasakan bagaimana sekiranya kalau kita sudah menghadap kepada Allah di hari kiamat. Sebelum menghadap kepada Allah pada hari kiamat, kita ini berdiri sholat menghadap Allah. Lalu kenapa kita mau tergesa-gesa selesai dari sholat, tergesa-gesa membaca Al-Fatihah dan sebagainya, bahkan menjadikan sholat sebagai beban? Bukankah ini merupakan sifat munafik yang Allah kabarkan dalam Al-Quran? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri sholat dalam keadaan malas-malas. Naudzubillah min dzalik. Kalau masih ada dalam hati kita ini, azan dikumandangkan masih ngantuk, tak masih waktu. Naudzubillah min dzalik. Seakan-akan sholat adalah beban. Ini harus kita hindari dalam hati kita. Kalau masih ada, kita beristiadah kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perasaan seperti ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana caranya mengkhusyuk dalam salat kalau salat dijadikan beban? Tidak menghayati Al-Fatihah. Allahu akbar, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menghadap di hari kiamat, kita menghadap ketika kita sholat. Kita aduhkan semua segala keluh kesah kita, karena tidak ada yang memberikan solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah kecuali ada solusinya. Yang penting kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang biasanya seakan-akan tidak ada solusi bagi masalahnya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini janji Allah. Kapan itu jamaah sekalian? Wa ila rabbika farghab. Kalau kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap sama makhluk, siap-siap kita akan kecewa. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dikecewakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, sekira sudah masuk waktu, semoga mukaddimah ini kita bisa merenungi lebih dalam lagi insyaallah, dan mulai salat-salat kita nanti, salat Isya dan salat-salat yang lainnya, kita berusaha khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca suratul Fatihah dan betul-betul merenungi bahwasanya ini kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan menghadap siapa-siapa. Kalau kita menghadap bos saja, ya, atau menghadap pemimpin atau orang tua, bahkan kita itu biasanya tidak terlalu banyak ucap, tapi ini kita menghadap kepada Allah. Maka seharusnya kita lebih betul-betul menghayati Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah berdialog dengan kita jamaah sekalian, sebagaimana dalam tafsir suratul Fatihah. Kita cukupkan
semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai menemui Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan azab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.